Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a Syan Ya Rafi'a Syan Ya Rafi'a Syani wa daraji. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada kajian kita, yaitu di sekitar cabang iman. Ialah salah satu di antaranya menghindari atau menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murtad. Maka apabila terjadi kepada seseorang sebab-sebab murtad itu, maka kewajibannya adalah yaitu segera kembali kepada Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Ini hati-hati kita. Kalau misalkan sampai terjadi lantaran ucapan kita tuh, ujar guru bahari, misal ujar sidin lah, dalam hal ucapan nih, kita ini hidup susah, lalu berandai-andai umpama ada orang memberi duit 1 M misalnya, 1 miliar coba, umpama disuruh umpat ke sebelah barang majid. Nah, mulai saat itu sudah murtad tak? Itu hati-hati, jadi jangan sampai, jangan dipermainkan ucapan semacam itu. Atau misalnya di dalam kitab Sulamut Taufik disebutkan, kalau Allah Ta'ala menyiksa aku lantaran kada sembahyang padahal aku sakit, berarti Allah Ta'ala tuh zalim tuh, umpamanya ada ucapan semacam itu membuat seseorang murtad, ya seolah-olah menyalahkan Allah Ta'ala kan. Nah, kada boleh itulah. Banyak lagi contoh-contoh ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad atau keluar daripada agama Islam. Namanya di orang kampung banyak terjadi ucapan-ucapan yang kada disadari. Biar dia aku masuk neraka, tapi di kota mana ada di neraka tuh kotanya. Nah, itu meremehkan apa? Meremehkan hukum Allah Ta'ala. Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, hormati apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipermainkan. Buat apa aja masuk neraka, masuk surga di Indonesia? Mana ada yang kayak itu tuh, jangan diucapkan. Apalagi nang saking bungulnya teh. Biar ini masuk neraka tapi artisnya banyak, mana artis di mana lagi? Tak ada boleh itulah ucapan semacam itu, hati-hati. Nah, hati-hati benar kita. Itu. Nah, apabila sampai tak ucap semacam itu terjadi murtad kepada seseorang, maka kewajiban yang pertama adalah yaitu segera kembali kepada Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, hendaklah dia berlepas diri dari segala hal yang membawa kepada murtad. Jadi apapun ucapan, perbuatan yang menyebabkan dia murtad, hindari. Jaga bujur-bujur. Dan yang ketiga, wajib menyesal. Wajib menyesali apa yang sudah terjadi yang menyebabkan daripada murtad tersebut. Dan seandainya ia sudah menikah, lalu murtad, maka tiada sah nikahnya. Yalah. Jadi berhati-hati banget tak. Insyaallah kita mudah-mudahan panjang umur, minggu depan kita akan bacakan di dalam kitab Sulamul Taufik, itu akan lebih rinci. Atau di dalam kitab Perukunan ada Datuk Kalampayan, itu ada kitab ngarannya Perukunan Melayu. Banyak dalam Tuhfatur Ragibin, banyak sebab-sebab yang menyebabkan orang murtad itu. Dan tiada halal sembelihannya. Ini orang murtad nih.
Ini orang murtad kisahnya, menurut orang Islam lain. Dan tiada mendapat hak warisnya. Si anak nih, abahnya Islam, mamanya Islam, lalu si anak nih bermurtad. Itu gugur hak waris si anak, kada boleh waris. Kenapa? Beda agama. Salah kamar bahasanya kan gitu. Beda agama. Ada berhak. Dan jika ia mati dalam keadaan murtad, maka ia tiada disalatkan. Wah, ngeri benar nih. Serem nih. Kada disembahyangkan. Dan tiada dimandikan. Dan tiada dibulihkan, dikubur di pakuburan orang Islam. Taruh di mana tak? Nah, jadi jangan sekali-kali, makanya kita jaga iman kita jangan sampai lepas. Makanya ada zikir yang menyebabkan menguatkan iman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Itu dibaca orang pagi dan sore amalan. Dulu di Martapura ada langgar, itu dibimbing oleh si imam. Jadi nyaman enggak? Nah, kita ini baca seorang ya. Cari aja di Risalah Amaliyah ada. Kemudian entah kalau di aplikasi ada, kadang-kadang cari itu di Google ada juta. Nah, nyaman aja baca seorang lah. Nah, itu manfaatnya bagus banget supaya iman jangan tercabut dengan berkat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan, dan wajib atas orang yang beriman itu selalu berpegang kepada ajaran agamanya yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan para aulianya yang salaf dan yang khalaf. Jadi ada salafus salih dan yang memang berpegang kuat dengan ajarannya dan wajib berhindar sejauh-jauhnya daripada segala jamaah ataupun golongan yang mencela agama dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Jadi jangan sampai umpat-umpatan kita mencela agama ataupun mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dibawa oleh Nabi atau yang dibawa oleh para sahabatnya. Makanya yang lebih bijaksana, kalau kita kada tahu lebih baik berdiam. Umpama ada ucapan, oh itu kada ada hadisnya, pastikan. Kalau ada hadisnya, nah itu hati-hati ucapan semacam itu kita. Nah, kemudian sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ba'da Musa salasan wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan fil jannati wa ba'da Isa isnaini wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatun wa satabtariku ummati ba'di salasan wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatun. Faqila ya wa ma tilkal wahidatu ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi. Yang artinya
sesungguhnya Bani Israel, di zaman Bani Israel akan bercerai, berpisah, berfirqah-firqah sesudah Nabi Musa alaihi salam menjadi 73 golongan. Jadi di zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa kadada, Nabi Musa wafat, maka Bani Israel terpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian semuanya itu berada di dalam neraka kecuali hanya satu yang ada di dalam surga. Dan sesudah Nabiullah Isa alaihi salam, sesudah Nabi Isa berpecah belahlah atau berkelompok-kelompoklah golongan itu menjadi 72 golongan. Nabi Musa 73, Nabi Isa menjadi 72. Maka semuanya itu di dalam neraka kecuali hanya satu. Dan kata Rasulullah, selagi akan bercerai umatku sesudah aku kepada 73 golongan, maka semuanya di dalam neraka kecuali satu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, yaitu yang mengikuti aku dan sahabatku, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi kita berhati-hati. Ini mestinya kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran mana itu i'tikad Jabariyah, mana i'tikad Qadariyah, mana i'tikad Mu'tazilah, Mujassimah, yang mengatakan atau menisbahkan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Hati-hati, kita kada boleh. I'tikad ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan Allah tidak mempunyai tempat seperti tempat kita. Kita di sini duduk di bawah kada. Karena kalau misalkan mempunyai tempat, ada kesamaan dengan makhluk, dan itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Walaupun ada kata-kata tangan di dalam Al-Quran, tetapi dimaksud dengan makna lain, yaitu ditakwil dengan makna kekuasaan. Kalau dikatakan Allah punya tangan, walaupun tangannya berbeda dengan tangan manusia, namun kesimpulan akhir sama-sama pada punya tangan. Artinya itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita. Nah, kemudian di zaman Nabi kita, ujar Rasulullah, setelah aku nanti akan terbagi sebanyak 73 golongan. Seberataan masuk neraka kecuali hanya satu. Ana wa ashabi, kata Rasulullah. Itulah aku dan orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabatku. Jadi misalkan kita dalam hal, contoh yang biasa kita gawi dalam hal salat tarawih, nah itu jangan dibuat-buat pertanyaan yang membingungkan. Nabi 8 ujar, Sayyidina Umar 20, 4 Nabi kumpul sahabat. Jangan gitu, sama aja pada bujur juga. Nah jadi cuman ujar gue semua apik. Kalau nanti di akhirat nang bujur itu 8, kita masih lebihan. Tapi kalau nang bujur kena 20, kemana nang beli? Gitu. Nah, jadi jangan dipersoalkan hal semacam itu. Artinya kita berlapang dada aja lah. Jangan saling menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena semuanya itu punya dasar yang kuat yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-51 ialah menegakkan keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu bagian daripada cabang iman. Jadi sekali lagi, ini merupakan adalah cabang iman yang kalau namanya pondasinya itu tidak boleh hilang. Jadi pondasinya itu ibarat pohon nih, punggurnya, dasarnya itu tetap harus ada. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lalu pohon ini bercabang. Seperti itulah gambaran iman kita. Semakin kita menyempurnakan cabang-cabang iman itu, maka semakin sempurnalah iman kita. Cabang iman yang ke-51 ialah menegakkan keadilan. Cabang iman yang ke-51 ialah melaksanakan hukum yang adil antara manusia.
Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'makum ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kita beda di dalam menegakkan keadilan itu bagian daripada cabang iman. Nah, ini tentunya apabila kita memberlakukan kepada manusia, apabila ada putusan-putusan perkara seperti hakim, maka hendaklah dilakukan berbuat dengan seadil-adilnya. Nah, tetapi setiap putusan walaupun adil pasti ada yang dikalahkan, yang artinya yang dikalahkan tersebut tidak menerima putusan tersebut, tetapi itulah keadilan. Nah, tapi keadilan juga harus dibijaksanai dalam keseharian kita bermuamalah. Di dalam rumah tangga kita bisi anak 5, kalau memberi duit dia harus adil. Itu adil kayak apa contohnya? Mun anak SMA disangui 1000 kira-kira cocok lah, kan udah cocok lah. Tapi kalau anak TK 2000 cukupnya. Jangan dipukul adil, wah aku aja adil lan anak berataan. Nang SMA sangui 2000 enggak ada merangutnya. Nah, jadi itu disesuaikan lah. Nah, perkara adil itu artinya apa? Melihat dalam hal pemberian itu kepada anak kita harus adil, disesuaikan juga, tetapi harus penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi dalam hal memutuskan hukum, apabila seorang hakim, maka ketika dia memutuskan dengan adil, dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Nah, di sini Bapak-bapak sering banyak para khatib kepeleset lidah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Padahal kada kumnya tuh kada. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan berbuat adil dan berbuat baik dan memberikan hak kepada yang ada qarabah. Dan Allah melarang daripada perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan, dan Allah memberi nasihat kepada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Jadi ketika kita berlaku adil, berbuat baik, kemudian memberikan hak kepada kerabat, itu bagian daripada cabang iman. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada terdapat kebaikan. Makanya ada pertanyaan, kalau kita bersedekah atau memberi sebagian harta kekayaan kita kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah, dengan kita memberi kepada keluarga yang ada hubungan darah, itu beda pahalanya. Pahalanya Pak, kalau yang ada hubungan darah itu dapat 2 kali lipat pahala. 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Tapi jangan juga keluarga harus tetangga beri juga tuh Pak. Artinya tuh dipilih-pilih lah. Seorang keluarga aja yang lain kada, jangan. Ada tetangga juga punya hak sekali-kali lah. Nah itu, jadi jangan juga memahami hukum itu apa adanya. Jangan. Artinya kita bisa membijaksanainya di dalam melakukan. Mentang-mentang pahalanya 2 kali lipat. Keluarga beretaan bagus saja, tapi jangan lupa orang lain juga diberikan gitu. Kemudian di dalam ayat tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan.
wa ita'idzil qurba, dan memberikan hak kepada kerabat. Bisa sudah jangan belum. Oh, bujur-bujur dan kelewatan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Allah Subhanahu wa taala melarang daripada berbuat perbuatan keji, agar kalian mau mengambil pelajaran. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala nahalani abi nahlan faqalat ummi Imratu bintu Rawaha la arda hatta tashhada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu liyashhadahu ala sadaqati faqala akullu waladika nahalta mislahu qala la faqala ittaqullah wa'dilu fi auladikum wa qala inni la ashhadu ala jawrin qala faraja abi faraddatil kasadaqata muttafaqun alaih. Artinya, telah memberi pemberian kepadaku oleh bapakku. Ini si bapak memberi kepada anak. Maka berkatalah ibuku Umrah binti Rawaha, aku tidak rida sehingga menyaksikan atasnya oleh Rasulullah. Jadi ini ada si bapak memberi kepada anak. Nah si ibunya ini, jadi ibu kada bisa dulu. Kalau kada ada kesaksian. Nah ini penting sekali kita mau memberi anak kah. Ini cara yang paling aman supaya kita jangan banyak masalah pertanyaan di dalam kubur. Loh, nang berisi harta banyak-banyak nih. Kumpulkan anak, nak nih punikam, pun abah ini selama hidup aja numpang di sini nah. Begitu meninggal, kan ada lagi warisan. Kenapa? Sudah dihibah kepada anak. Jadi kan ada nari waris lagi. Amun nyoba waris kita kok pina ada ujian lakian, aku 2 bagian. Nah itu nang repot kena. Nah supaya nyaman dan bijaksana, jadi orang salih zaman dahulu begitu sudah di penghujung akhir hayat, kumpulkan anak. Nah, ini aset lah semua sudah naikam kubari ini. Ini bukan warisan, ini hibah. Diberi berataan. Begitu ujar sidin, rumah ini aku numpang selama aku hidup dan ini nanti bila aku meninggal milik si A sebagai hibah. Selesai. Jadi kada ada nang diwaris-waris tah. Namun bawaris kena repot kena. Nah, wallahu alam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna wa annana ashrabna la ladha ashrabna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تنشي صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.